Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online dengan media video saat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan rencana intervensi dan implementasi dalam asuhan keperawatan keluarga. Pengertian perencanaan intervensi adalah menyusun alternatif-alternatif dan mengidentifikasi sumber-sumber kekuatan dari keluarga, baik itu kemampuan perawatan mandiri, sumber pendukung, atau bantuan yang bisa dimanfaatkan untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah di keluarga. Itu adalah pengertian dari perencanaan intervensi. Perencanaan intervensi keperawatan keluarga diartikan juga sebagai sekumpulan tindakan yang direncanakan oleh perawat untuk membantu keluarga dalam mengatasi masalah keperawatan dengan melibatkan anggota keluarga. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan jenis atau macam intervensi keperawatan keluarga. Di dalam asuhan keperawatan keluarga ada beberapa jenis atau macam intervensi keperawatan keluarga, antara lain 1. Suplemental, 2. Fasilitatif, 3. Developmental. Penjelasan dari jenis atau macam intervensi keperawatan keluarga yang pertama yaitu suplemental. Terkait dengan rencana pemberian pelayanan secara langsung kepada keluarga sebagai sasaran, seperti penyuluhan kesehatan bagi keluarga, pemberian nutrisi anak dan anggota keluarga yang kurang nutrisi. Kemudian yang kedua, fasilitatif. Terkait rencana membantu mengatasi hambatan dari keluarga dalam mendapatkan pelajaran, seperti pembuatan leaflet atau buklet mengenai nutrisi pada balita dan kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Itu adalah penjelasan singkat tentang suplemental dan fasilitatif. Berikut ini adalah contoh gambar leaflet yang bisa dibuat oleh perawat yang merupakan intervensi fasilitatif. Leaflet ini terkait dengan hal informasi makan sayur dan buah setiap hari yang penting untuk nutrisi keluarga. Penjelasan singkat tentang jenis atau macam intervensi perawatan keluarga yang ketiga yaitu developmental. Hal ini terkait dengan rencana perawat membantu keluarga dalam kapasitasnya untuk menolong diri sendiri atau memandirikan keluarga dengan kekuatan dan sumber daya keluarga yang ada, seperti upaya pemanfaatan lahan pekarangan rumah dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga, upaya lingkungan sehat, dan lain sebagainya. Itu adalah penjelasan singkat tentang developmental. Ini adalah gambar lingkungan yang mendukung kesehatan yang termasuk intervensi developmental. Di dalam gambar ini ada sebuah perkampungan yang mana itu ada jalan dan di kanan kirinya ada rumah yang ditumbuhi oleh tanaman, di mana tanaman ini sebagai intervensi developmental untuk menunjang lingkungan
sehat bagi keluarga. Kegiatan perawat dalam rencana intervensi keperawatan keluarga meliputi 1. Membuat tabel yang berisi kolom diagnosis keperawatan, tujuan, kriteria evaluasi, standar evaluasi, dan rencana tindakan atau rencana intervensi. Kemudian 2. Menetapkan tujuan keperawatan. Tujuan keperawatan adalah pernyataan yang menggambarkan perilaku klien atau keluarga yang dapat diukur, yang menunjukkan status yang diinginkan bisa berubah atau dipertahankan setelah asuhan keperawatan diberikan. Tujuan keperawatan harus mewakili status yang diinginkan dan dapat dicapai atau dipertahankan melalui program intervensi keperawatan atau secara mandiri. Bila tujuan keperawatan tidak tercapai, maka perawat harus melakukan evaluasi ulang pada diagnosis dan memperbaiki tujuan maupun rencana asuhan keperawatannya. Contoh penulisan tujuan keperawatan. Masalah keperawatannya misalnya kurang pengetahuan tentang penyakit DM pada keluarga Bapak Y. Ditulis tujuan jangka pendek. Keluarga dapat menyebutkan kembali tentang penyakit DM atau diabetes mellitus, mengenai pengertian, penyebab, tanda dan gejala setelah diberikan 2 kali penyuluhan dengan kriteria hasil, mampu menyebutkan pengertian dengan singkat, mampu menyebutkan 2 faktor penyebab DM, mampu menyebutkan 5 tanda gejala DM. Itu adalah tujuan jangka pendek. Kemudian tujuan jangka panjang, keluarga dapat memelihara kesehatan penderita, antara lain merubah gaya hidup, melakukan pencegahan penyakit, melakukan perawatan mandiri dalam waktu 6 bulan. Itu adalah tujuan jangka panjang. Selanjutnya kegiatan perawat yang ketiga setelah membuat tabel dan menentukan tujuan keperawatan, yaitu menentukan kriteria dan standar evaluasi yang dapat dipakai sesuai tujuan yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, membuat rencana tindakan intervensi keperawatan dengan mengikut sertakan keluarga, meliputi kegiatan yang bertujuan A. Menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan kebutuhan kesehatan dengan cara memberikan informasi yang tepat, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan keluarga tentang kesehatan, dan mendorong sikap emosi yang mendukung upaya kesehatan. Kemudian B. Menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat dengan cara mengidentifikasi konsekuensinya bila tidak melakukan tindakan, mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki dan ada di sekitar keluarga, mendiskusikan tentang konsekuensi tipe tindakan. Selanjutnya C. Memberikan kepercayaan diri selama merawat anggota keluarga yang sakit dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan, menggunakan alat dan fasilitas yang ada di rumah, mengawasi keluarga melakukan perawatan. Kemudian yang D, membantu keluarga untuk memelihara atau memodifikasi lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan keluarga dengan cara menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga,
melakukan perubahan lingkungan bersama keluarga seoptimal mungkin. Kemudian yang E, memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya dengan cara menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar lingkungan keluarga, membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Pendekatan rencana intervensi keperawatan keluarga. Rencana tindakan atau intervensi diarahkan untuk merubah pengetahuan, sikap, dan tindakan keluarga, sehingga pada akhirnya keluarga mampu memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarganya dengan bantuan minimal dari perawat. Strategi rencana intervensi keperawatan keluarga. Saat menyusun rencana tindakan atau intervensi perawatan, disarankan untuk mengikut sertakan keluarga dalam menentukan tujuan dan tindakan, karena keluarga mempunyai tanggung jawab akhir dalam mengatur hidup mereka sendiri. Hal ini merupakan cara menghormati dan menghargai keluarga. Kegiatan perawat dalam implementasi keperawatan keluarga. Implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana keperawatan yang sudah dibuat sebelumnya dan masuk dalam tahap keempat dari proses keperawatan. Kegiatan perawat dalam implementasi antara lain: 1. Melaksanakan intervensi dalam perencanaan yang sudah dibuat. 2. Memperhatikan prioritas masalah keperawatan yang ada pada keluarga. Kegiatan perawat dalam implementasi keperawatan keluarga yang ketiga yaitu menganalisa kekuatan atau sumber daya keluarga yang bisa membantu dalam implementasi keperawatan keluarga. Contoh sumber daya keluarga seperti finansial atau keuangan, motivasi, dukungan sosial, lingkungan rumah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, melakukan pendokumentasian implementasi keperawatan keluarga yang dilakukan dengan baik, menyertakan tanda tangan perawat yang melakukan implementasi tersebut untuk tanggung gugat dan tanggung jawab profesi. Berikut ini adalah beberapa sumber pustaka yang saya pakai untuk materi pada kuliah saat ini. Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi kuliah online, jawablah soal ini dengan tulis tangan disertai nama, NIM, mata kuliah, nama dosen pengampu, tanggal pengerjaan, lalu upload jawaban ke e-kampus sesuai waktunya sebagai bukti hadir kuliah pada materi ini. Soal 1. Apa sajakah 3 jenis atau macam intervensi keperawatan keluarga dalam materi ini? Soal 2. Tuliskan penjelasan tentang pendekatan rencana intervensi keperawatan keluarga. Soal 3. Apa kegiatan perawat dalam implementasi keperawatan keluarga untuk tanggung gugat dan tanggung jawab profesi? Kemudian yang D, membantu keluarga untuk memelihara atau memodifikasi lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan keluarga dengan cara menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga, melakukan perubahan lingkungan bersama keluarga seoptimal mungkin. Kemudian yang E, memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya dengan cara
menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar lingkungan keluarga, membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada.